saya ini baik-baik saja. Saya masih bisa bernapas, saya masih bisa menikmati kehidupan, dan yakin bahwa pasti bisa sembuh. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nur Saparwadi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga penyakit yang kalian alami saat ini seperti GERD dan anxiety cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk kalian adalah tetap semangat dan yakin bahwa pasti bisa sembuh. Di video kali ini, seperti kalian lihat di belakang saya, sedikit berbeda karena saat ini saya berada di sawah. Saya lagi melihat tembakau karena saya adalah petani tembakau. Semoga tembakau saya ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya. Di video kali ini saya sharing kepada kalian mengenai ternyata kekuatan pikiran mampu menyembuhkan anxiety, gangguan cemas dan asam lambung. Dari beberapa sumber yang pernah saya baca atau dari mentor-mentor yang pernah saya dengar, ternyata manfaat atau kekuatan pikiran itu sangat luar biasa untuk menyembuhkan kita dari gangguan cemas, anxiety, dan asam lambung ini. Karena itu yang saya terapkan, itu yang pernah saya alami, ternyata sangat luar biasa manfaatnya kekuatan pikiran untuk kita yang masih memiliki gangguan cemas dan asam lambung ini. Karena orang yang memiliki asam lambung yang menyebabkan sulit keluar dari asam lambung itu sendiri karena gangguan cemas atau trauma, anxiety yang dia miliki. Oleh sebab itu, saya tidak bosan-bosannya memberikan kepada teman-teman motivasi, semangat bahwa orang lain bisa sembuh. Kenapa kita tidak bisa seperti teman-teman kita yang sudah bisa beraktivitas seperti dahulu kala sebelum terkena GERD dan anxiety? Karena letaknya penyakit ini pada otak kita. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk kita bisa keluar dari gangguan cemas ini yaitu adalah sibukkan diri kalian. Karena itu yang pernah saya alami dan saya rasakan dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Contohnya seperti yang kalian lihat di belakang saya adalah petani. Setiap hari saya ke sawah, atau setidaknya saya menyibukkan diri saya. Ternyata alhamdulillah manfaatnya sangat luar biasa. Tapi jika teman-teman masih parah terkena GERD dan anxiety, silahkan lakukan atau nonton atau membaca buku bagaimana caranya kalian itu bisa mengalihkan pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kekuatan pikiran yang saya maksud untuk bisa menyembuhkan gangguan cemas dan asam lambung itu sendiri. Pertama, yang kalian harus lakukan saat bangun pagi, di saat kalian membuka mata, katakan dan ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian nikmat berupa masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa hidup, dan masih bisa menikmati yang namanya keindahan. Mungkin di saat kita bangun pagi, kita langsung dilanda oleh kecemasan, langsung jantung kita berdebar dan kita was-was, panik. Tapi katakan bahwa saya itu sehat, saya adalah orang yang luar biasa, saya adalah orang yang mampu keluar dari GERD dan anxiety ini. Yakin orang lain bisa, saya harus bisa. Tetap semangat. Itu yang kalian katakan di saat baru pertama kali membuka mata kalian. Ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalian bersyukur dan kalian masih bisa bernapas,
masih bisa menikmati. Dan itu orang lain belum tentu mendapatkan apa yang kalian rasakan. Karena ketika kita sudah mengucapkan atau secara garis besar bahwa itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah bersyukur. Kita masih bisa sarapan pagi, masih bisa menikmati, masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Nah, itu yang harus kalian terapkan setiap baru bangun pagi. Dan jikalau sensasi itu datang dimanapun, jam berapapun, kapanpun, dimanapun sensasi itu datang secara tiba-tiba, kalian jangan khawatir, jangan panik. Katakan, saya ini adalah orang yang sehat, saya ini baik-baik saja, saya masih bisa bernapas, saya masih bisa menikmati kehidupan, dan yakin bahwa pasti bisa sembuh. Masih banyak orang lain yang membutuhkan, atau kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan katakan atau tulis seolah-olah kita seperti anak kecil atau orang yang lagi belajar. Karena orang yang belajar bahasa Inggris pasti dia di mana-mana menulis kosakata tersebut. Nah, itu yang kalian lakukan. Di wallpaper kalian tulis, saya sehat, saya kuat, saya bisa, saya sembuh, saya tidak apa-apa. Nah, secara perlahan atau secara tidak langsung, jika kalian melihat wallpaper HP kalian, maka itu akan dikontrol oleh otak kita. Itu akan sangat manfaatnya sangat luar biasa tanpa kita sadari, karena itu akan secara langsung memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal tersebut. Di kamar mandi kalian katakan sebelum kalian mandi, saya ini adalah orang yang sehat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Yakin bahwasanya pasti kita sembuh. Banyak orang yang lebih parah daripada kita, tapi dengan keyakinan dan tidak pernah putus asa, itu yang dia selalu terapkan di dalam kehidupannya. Di dalam hatinya dia yakin. Karena apapun yang kalian minum, herbal apapun, obat terbaik apapun dari dokter yang kalian minum, ketika kalian belum bisa mengontrol pola pikir kalian, maka saya katakan bahwa itu adalah percuma. Tapi tatkala kalian sudah bisa melakukan atau mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran positif, yakin apapun yang kalian minum, kalian akan rasakan manfaatnya. Dokter, obat herbal akan membantu kalian, tapi yang dapat menyembuhkan itu adalah diri kalian sendiri. Yakin. Karena penyakit ini adalah sebenarnya penyakit teguran, supaya bagaimana caranya kita harus bisa mensyukuri. Karena dengan kita bersyukur, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram. Karena orang yang memiliki penyakit gangguan cemas ini bisa dikatakan bahwa cepat pemarah, sedikit egois, cepat tersinggung. Dan kalian yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hambanya cobaan di luar batas kemampuannya. Maka kalian itu mampu mengatasi itu semua. Tinggal bagaimana caranya kalian itu mengontrol, mengolah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Lawan pikiran-pikiran itu. Maksud dilawan adalah jangan kalian semakin, contoh ketika sensasi itu takut mati, takut naik motor, ketika kalian lawan atau kalian tidak peduli, lama kelamaan ketika kalian mencoba sesuatu hal yang baru, maka secara perlahan ketakutan itu, rasa khawatir itu akan hilang. Karena penyakit GERD dan anxiety ini adalah betul-betul kita bagaimana caranya kita menikmati proses, bagaimana caranya kita bisa menjalankan. Karena penyakit ini tanpa disadari hilang sendiri. Seiring berjalannya waktu, maka ketakutan atau gangguan cemas yang kalian rasakan itu akan hilang dengan sendirinya. Maka ketika gangguan cemas, anxiety yang kalian rasakan
sudah membaik, maka asam lambung itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Asam lambung orang lain atau bisa dikatakan rata-rata manusia memiliki asam lambung. Tapi ketika kita memiliki gangguan cemas, rasa ketakutan, maka itu akan memproduksi asam lambung secara berlebihan. Hanya gas yang ada di lambung. Tapi semakin kita khawatir karena kita memiliki gangguan cemas, maka seolah-olah kita berpikir bahwa penyakit yang kita miliki itu sangat parah, sangat luar biasa sakitnya, dan seolah-olah kita tidak percaya kepada dokter atau keluarga kita. Setiap hari kita ingin marah karena seolah-olah kita tidak percaya atau kita mau pasrah. Yakin kalian bisa sembuh. Sudah banyak orang yang membuktikan bahwa mereka bisa keluar dari gangguan cemas dan asam lambung ini. Tinggal kalian fokuskan, kalian harus bisa. Intinya seperti yang tidak pernah saya bosan-bosan katakan kepada kalian itu adalah tetap semangat, yakin bahwasanya kalian itu bisa sembuh, dan selalu ucapkan kata-kata atau mensugesti diri kalian dimanapun kalian berada, seolah-olah kalian itu berbicara sendiri, tapi itu sifatnya memotivasi diri kalian. Karena itu yang saya selalu terapkan, karena setiap saya bangun pagi saya selalu bilang semangat, orang lain masih membutuhkan saya. Nah, itu yang selalu saya terapkan, teman-teman, sehingga seperti yang kalian lihat, saya bisa menjadi motivator atau bisa menginspirasi teman-teman, karena itu yang pernah saya alami. Dan untuk kalian tetap jaga pola pikir kalian, pola makan kalian, gaya hidup atau pola hidup kalian, maka secara perlahan dan tingkatkan keimanan kalian. Jika di rumah kalian atau tidak ada aktivitas yang kalian lakukan, silahkan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir. Nah, itu yang kalian harus lakukan, maka Allah akan mempermudahkan jalan menuju kesembuhan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan memotivasi, menginspirasi kalian. Dan silahkan dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan cara tekan tombol subscribe. Hitungan 3, 2, 1. Oke, baik, silahkan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.